Pada panel awal manga One Piece chapter 986 masih memperlihatkan lokasi keadaan belakang Pulau Onigashima, yang dimana pada chapter sebelumnya telah terjadi sebuah bentrokan antara 9 sarung pedang merah melawan pasukan Kaido yang dipimpin oleh mata-mata dari Orochi, yaitu Kanjuro, dengan tujuan untuk menghalau para Akazai Nine yang berniat untuk menyusup ke panggung pesta perjamuan istana Kaido. Namun, seperti yang kita duga sebelumnya, usaha Kanjuro tersebut akan berakhir dengan sia-sia. Sebab, Kanjuro dan pasukan Smile Kaido bukanlah lawan yang sebanding bagi para Akazai Nine. Itu terlihat dari penampakan tergeletaknya pasukan Kaido, dan masih berdirinya para 9 sarung pedang merah tanpa mengalami luka sedikit pun, yang menandakan walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Berselang beberapa waktu kemudian, Kinemon dan Denjiro akhirnya telah sampai di belakang pintu Pulau Onigashima, dan mereka terkejut melihat kedatangan Izo, yang dulunya juga merupakan salah satu pengikut Kozuki Oden dalam cabang bajak laut Shirohige. Dan Kinemon sendiri menyempatkan waktu untuk melihat Kanjuro yang tergeletak bersimbah darah. Matinya Kanjuro membuat Kiku dan Rezo tak kuasa menahan air matanya, karena mereka sudah sangat mengenal satu sama lain sejak lama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sebenarnya, di dalam hati kecilku yang paling dalam, saya masih berharap Kanjuro masih hidup. Sebab, Kanjuro sendiri hanyalah korban tak bersalah dari persekusi yang dilakukan oleh penduduk negeri Wano kepadanya, atas imbas apa yang telah dilakukan oleh pemimpin klan Kurozumi sebelumnya, yang berniat untuk merebut tahta kekuasaan negeri Wano dari tangan klan Kozuki, dengan cara yang tidak dibenarkan, yaitu dengan meracuni para daimyo yang lainnya, agar pemimpin klan Kurozumi terpilih sebagai shogun baru dari negeri Wano. Lagi pula Kanjuro kecil didoktrin oleh Orochi, lalu diperalat untuk menyusup ke barisan klan Kozuki sebagai mata-mata untuk memberikan informasi pergerakan dari Oden dan 9 sarung pedang merah. Bahkan Kanjuro sendiri mengatakan bahwa dia tidak membenci dan tidak ingin melukai para Akazai Nine yang lain. Bukankah itu artinya Kanjuro pada dasarnya merupakan orang yang baik? Hanya saja takdir mempertemukan Kanjuro terlebih dahulu dengan Orochi sebelum bertemu dengan Kozuki Oden. Dan kalaupun Kanjuro harus mati di perang Wano, maka kematian Kanjuro saat ini masih sangat terlalu dini, karena alangkah lebih dramatis jika Kanjuro mati setelah ia mengetahui kenyataan yang sebenarnya, bahwa Orochi telah dihianati oleh Kaido, dan pada akhirnya membuatnya sadar akan kesalahannya yang selama ini ia perbuat. Lalu, dengan sigap menolong Momonosuke dalam situasi kritis, hingga membuat Kanjuro mati. Menurutku, cara kematian tersebut lebih epik bagi Kanjuro, sekaligus sebagai penembus dosanya kepada keluarga Kozuki Oden. Adapun nasib dari Orochi, tampaknya ia telah benar-benar meregang nyawa di tangan Kaido. Sebab pada chapter 2 minggu yang lalu banyak teori yang beredar bahwa Orochi masih hidup, karena Orochi sendiri pengguna buah iblis Hebi-Hebi Nomi, model Yamata no Orochi, yang konon katanya di dalam mitologi Jepang tidak akan mati sebelum 8 kepalanya disembelih oleh tukang jagal profesional. Dan kematian Orochi seakan-akan diperkuat oleh Oda berdasarkan statement dari Shinobu yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk membunuh Orochi, karena mati dan hidupnya Orochi bukanlah masalah berarti bagi para 9 sarung pedang merah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan terakhir dari Kozuki Oden. Sebab masalah utama untuk membuka negeri Wano ada pada diri Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Dialah sang penghalang utama yang wajib di bumi hanguskan dari negeri para samurai. Sebenarnya, Kaido hanya memanfaatkan Orochi agar bisa berdomisili di negeri Wano, yang merupakan negeri terisolasi dari dunia luar, ditunjang dengan kondisi geografis negeri Wano yang berfungsi bagaikan benteng alami dalam menghalau segala invasi dari ancaman luar, khususnya serangan angkatan laut, sembari memperkuat armada bajak lautnya dalam bidang persenjataan dan buah iblis. Pasca kematian Orochi, Kaido dengan lantang mengatakan kepada bawahan Orochi, seraya memberikan sebuah pilihan, apakah ingin bergabung dengan bajak lautnya atau mencoba untuk berusaha melawannya.
Dua opsi pilihan Kaido tersebut langsung dijawab dengan ikhlas dan tanpa beban oleh mantan anak buah Orochi, baik perwakilan dari ninja Oniwa Bansu maupun perwakilan dari Mimi Origumi, hingga membuat kakek Hyogoro nampak terlihat sangat kesal melihat lunaknya prinsip dari para prajurit Shogun negeri Wano. Sebab, seyogianya prajurit militer suatu negara wajib memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemimpinnya. Akan tetapi, loyalitas tersebut tidak ditunjukkan oleh mantan anak buah Orochi. Mereka hanya mengikuti siapa yang sekarang memegang kendali kekuasaan. Terlebih lagi mereka sadar betul sedang berada di markas bajak laut binatang buas. Maka dari itu, mau tak mau, suka tak suka, mereka harus tunduk kepada sang empunya daerah kekuasaan. Jika tidak, maka bersiap-siaplah disapu rata. Seperti yang kita tahu, Nami dan Carrot berhasil ditangkap oleh jiwa Big Mom. Sedangkan Zoro dan Kid masih bertarung dengan anak buah Kaido. Sementara Lau dan Beppo mungkin mereka sudah sampai di tempat pasukan musuh yang sedang berkumpul di pusat pesta perjamuan. Lalu, Usopp dan Chopper lagi dikepung oleh para Numbers. Sementara itu, di panggung eksekusi, Kaido masih memberikan kesempatan kepada Momo untuk hidup. Itu pun jika Momo tidak mengaku sebagai anak dari Oden dan Toki, yang menyiratkan bahwa di balik keganasannya sebagai bajak laut masih tersimpan belas kasih kepada seorang anak kecil. Tapi, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Momo dengan baik, sebab dia merasa malu jika nantinya ia bertemu dengan orang tuanya di akhirat dalam keadaan berbohong. Oleh karena itu, Momo dengan lantang mengatakan bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke. Mendengar pernyataan Momo tersebut membuat anak buah Kaido tertawa terbahak-bahak sampai-sampai meneteskan air mata. Dan di waktu yang bersamaan, Luffy dan Yamato lagi dikejar-kejar oleh anak buah Kaido yang lain, sambil memberitahukan kepada anggota Tobiropo tentang posisi mereka. Dan di saat itu pula lah Luffy dengan mudah membuka borgol Yamato, yang membelenggunya selama 20 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke arah panggung pesta perjamuan, yang mengakibatkan terjadinya sebuah ledakan besar, hingga menarik perhatian khalayak ramai yang hadir di tempat itu. Luffy yang sudah menguasai Hage Kendun masa depan berusaha menahan Yamato yang akan menyerang Kaido. Karena yang akan memulai peperangan di negeri Wano bukanlah mereka, melainkan 9 sarung pedang merah selaku pengikut dari klan Kozuki. Tumben-tumbennya seorang Luffy mampu menahan egonya, karena biasanya Luffy lah orang yang pertama menyerang bos utama dalam suatu arc. Lalu, dengan cepatnya para Akazainen merangsek maju melalui jalur belakang panggung eksekusi, hingga membuat 3 komandan bencana All-Star terkejut tak karuan. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Nekomamushi berhasil menjatuhkan gada besi Kaido dengan cara menendang tangannya. Dan secara sigap, Izo dan Kawamatsu menyerang King sedangkan Inuarashi menghalau Queen agar tidak mengganggu Akazainen yang lain untuk menyerang Kaido. Momentum yang seperti ini merupakan peluang emas untuk menyerang Kaido secara frontal. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah pedang dari 9 sarung pedang merah dapat menembus kulit tebal dari seorang Kaido? Saya sendiri sebenarnya ragu tentang hal tersebut. Sebab, untuk saat ini satu-satunya pedang yang bisa melukai Kaido ialah pedang Enma. Itu pun ditunjang oleh kekuatan dari Kozuki Oden yang memang dikenal sebagai seorang samurai yang hebat sakti mandraguna. Chapter terbaru kali ini merupakan chapter yang cukup emosional, sekaligus sebagai pemicu dimulainya perang terbesar abad ini. Karena sudah 20 tahun lamanya, 9 sarung pedang merah menunggu kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup, dengan tujuan untuk membuka perbatasan negeri Wano, sebagaimana wasiat terakhir dari Kozuki Oden. Chapter berikutnya dapat dipastikan akan menjadi chapter baku hantam antara pasukan Kaido versus pasukan aliansi, yang tentunya akan menjadi hal yang kita nantikan bagi rakyat per One Piece-an di seluruh dunia. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.